Masa perlu kayak pembukaan opening? Oke. Gak usah ya. Aku nyanyi kencang kok. Om Jen, mau opening? Action. Apakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati, gugur pahlawanku, tunai sudah jadi bangsa. Satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti, bunga kuning taman hati di hari kiamat berdiri. Tanah air jaya sakti, telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Taburan dari kan? Pada nombor dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, konenya cara rese. Alik atuh. Aduh, Panggil kita. Aisyah belok. Oh, live. Sorry, Alik lah itu. itu pisan. Lain gitu pisan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buru. Hidup. Kasbi. Muda, berani, militan. Berjumpa lagi dengan Ngerupuk. kami Kerupuk. Baromia dengan Capruk. Sekarang Baromia akan membahas tentang pahlawan buruh perempuan Marsinah yang meninggal pada tahun 1993. Rada ngajuit deh kita. Rada ngeunah kan namanya. Serapa pengeng. Aduh.
asa di leuweung. Tadi leuweung aslinya Pak. Nah, Marsinah meninggal pada tahun 1993 dengan sampai saat ini pembunuhnya atau yang membunuhnya belum terungkap siapa dari dalang dari pembunuh Marsinah itu. Dan juga sekaligus kita mengenang kematian hilangnya aktivis rakyat yaitu Wiji Tukul dan juga pahlawan Klan Kipas dan juga pahlawan buruh dari Sumedang yaitu kawan Beno Widodo meninggal pada tahun 2012 tepatnya di Bandung Rancaikek. Dan juga kami akan menghadirkan narasumber dari SBA PPB Kasbi Sumedang dan juga ketua federasi dari Federasi FPPB Bandung Raya, Saudara Slamet Prianto, dan PPB Kasbi, Saudara PPB Kasbi Sumedang, Saudara Rismanto, Ketua. Silakan. Bebas. Silakan Di sini bergamuda. bebas mau merokok juga. Boleh. Boleh. Tidak Rosi. dilarang. Kalau di stasiun TV kita tidak boleh ya. Ini stasiun studio. Oke. Nah, dan juga nanti ada beberapa puisi dan juga lagu tentang perjuangan dari kawan Baromil. Untuk mengawali kami perkenalkan dulu kawan narasumber dari PPB Kasbi Bandung Raya, PPB Kasbi Sumedang. Silakan kawan Bapak Rismanto. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Saya Rismanto. Kebetulan dipanggil oleh kawan Sutisna ataupun kawan Jin. Dipanggil oleh kawan Jin untuk sebagai bahasa menterengnya adalah bintang tamu pada malam hari ini oleh kawan Jin yang di sini mempunyai Ngacapruk kan itu. Oke. Ngerupuk, ngobrol Dan saya capek. perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rismanto dari PPB Kasbi Rancaikek. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih kawan Rismanto, ketua dari PPB Kasbi Sumedang, dan kami perkenalkan juga ini silahkan kawan ketua dari FPPB atau Federasi Bandung Raya, FPPB Bandung Raya. Hidup buru. Yo. Hidup buru. Hidup. Hidup buru. Hidup. Kasbi. Muda, berani, militan. Muda, berani, militan. Kasbi. Terima kasih kawan Jin. Jin, tapi nama lengkapnya kalau nggak salah Sutisna Brewok. Hari ini berkaitan dengan memperingati wafatnya pahlawan buruh perempuan Marsinah dan juga pahlawan atau sosok inspirasi untuk kita semua, itu kawan Beno Widodo, membuat suatu agenda yang namanya ngerumpuk, ngecapruk, Ngobrol capruk. ngobrol, capruk, kan itu. Saya diundang sebagai tamunya Jin, tapi untuk memperkenalkan diri. Narasumber. Aduh, masa keren narasumber, romantik, keren banget ini. Pemantik lah. Kalau untuk perkenalan, nama saya Slamet Prianto. Sampai saat ini kebetulan menjadi ketua
Federasi Bandung Raya. Dan hari ini juga masih bekerja di PT Kartek, juga menjadi pengurus SBA di PT Kartek. Terima kasih. Ya, pegang aja lah. Aku suaranya tarik. Saya juga bisa tarik. Jadi begini ya, kita mulai saja. Dan mungkin ya ingin buat ayah dulu tidak gor nanti cicing lagi nah. Dan mari kita tanyakan tentang sekilas perjuangan Marsina atau tentang detik-detik kematiannya dan tentang Marsina berjuang bagaimana di waktu itu rejim yang sangat kejam itu dulu, sekarang mah sama kejam, lebih kejam. Dulu waktu itu belum ada media televisi, ada tapi belum bisa diekspos. Masih TVRI. Masih TVRI, belum ada RCTI juga masih Pabelit. pabelit susah, media-media swasta, dan juga paling ada Radio SW. koran-koran mungkin yang lebih tepatnya media media baca, Tabloid itu. atau tabloid. Bagaimana penjelasan pengetahuan saudara ketua dari PPB Sumedang sekilas tentang Marsina dan juga Wiji Tukul dan almarhum pendiri PPB Sumedang, yaitu kawan Beno Widodo. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan menjabarkan yang saya tahu aja ya, kawan Jin. Di sini kawan Marsina yang waktu itu adalah akan menggelar aksi massa berkenaan dengan kenaikan upah. Waktu itu sekitar tahun 93, upah masih dalam, kalau sekarang kan sudah UMK, kalau dulu masih UMR, jadi upah minimum regional, kan seperti itu. Pada waktu itu Marsina beserta kawan-kawan akan mengadakan aksi unjuk rasa, yaitu berkenaan dengan kenaikan upah. Pada waktu itu UMR di Sidoarjo sekitar 1.500-an atau 1.700, dan minta kenaikan menjadi 1.700. Jadi sebenarnya cuma sedikit kenaikan, ya itu sekitar 200 rupiah aja waktu itu. Tapi ternyata tidak diperbolehkan untuk menggelar aksi unjuk rasa itu, dan sampai juga saudara Marsina waktu itu diculik oleh, nggak tahu oleh siapa, ataupun oleh aparat ataupun siapa, sampai saat ini juga belum diketahui. Dan di situ Marsina disiksa dan sampai direnggut nyawanya. Jadi waktu itu masih belum jelas siapa yang menculiknya dan juga yang menganiayanya,
waktu itu diculik pada tanggal 8 Mei 93 dan baru diketemukan 3 hari setelah itu, yaitu di hutan Jati, dan sudah tidak bernyawa lagi. Dan yang disayangkan sangat miris setelah diotopsi adalah itu adalah dari penganiayaan oleh beberapa orang yang menculiknya. Di situ Marsina bersikukuh untuk ataupun mengajukan kenaikan upahnya, dan sampai saat ini penculiknya dan sekaligus pembunuh Marsina masih belum diketahui. Bahkan sudah jangka waktu 27 tahun kasus kematian Marsina sampai saat ini belum terungkap. Itu seperti itu yang saya tahu, kawan Jin, masalah Marsina. Mungkin itu. Ya, sedikit bertanya ya. Ini pada waktu itu apakah ada penyelidikan atau apa dari aparat? Karena kan dulu tentang undang-undang perburuan waktu itu kan ada perlindungan tentang aksi dan juga izin dari kepolisian atau dari Kapolres atau Kapolseknya juga, dan juga izin kepada perusahaan itu sendiri untuk mengadakan aksi itu sendiri. Bagaimana itu kan seharusnya demonstran atau orang buruh pabrik yang aksi itu kan semestinya kan ada perlindungan gitu dari undang-undang perserikatan dan juga undang-undang tentang dari menteri undang-undang Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu, dan bagaimana menyikapi aparat keamanan itu menyikapi tentang aksi Marsina itu sendiri. Oke. Kalau masalah undang-undang untuk menyampaikan aspirasi ataupun unjuk rasa sebenarnya udah ada, kawan Jin. Kan seperti itu. Sebenarnya kita menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah ada undang-undangnya. Cuman ada kemungkinan pihak pengusaha itu tidak terima dengan adanya rencana pemogokan itu. Jadi ada kemungkinan, kalau menurut saya, perusahaan itu menyewa beberapa orang untuk menculik saudara Marsinah ini. Masalahnya paling vokal pada waktu itu di perusahaannya adalah kawan Marsinah. Jadi gimana caranya supaya tidak terjadi aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah itu seperti itu, kawan Cik. Jadi begitu ya. Jadi pada intinya emang dulu undang-undang memang sudah ada, cuma pengusaha memang tidak terima, jadi menyewa preman lah waktu mungkin ininya atau oknum-oknum dari aparat itu sendiri. Bisa juga seperti itu. Ya mungkin itu sekilas tentang Marsinah, kawan-kawan ya. Bagaimana Marsinah giginya berjuang hingga mengembuskan napasnya yang terakhir, tetap kekeh dengan pendiriannya untuk berjuang yang ingin menaikkan upah yang dari 1.700 hingga dari 1.500 sampai 1.700, padahal
hanya selisih 200 rupiah, dan itu sangat berarti zaman waktu pada tahun 1993, dan Marsina membela hak-hak buruh hingga meregang nyawa, dirampas nyawanya. Itu sebenarnya sangat tragis sekali, dan sampai sekarang pun pembunuhnya atau dalangnya belum ada satupun yang ditangkap atau terungkap. Nah, selanjutnya kami akan menanyakan kepada kawan kami, yaitu ketua dari Federasi Persatuan Perjuangan Buruh Bandung Raya, kawan Selamat sekaligus pelaku sejarah. Dulu dia bekerja di salah satu, sampai sekarang masih bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Ranca Ekek, dan juga dia pelaku sejarah bersama dengan almarhum Beno Widodo pada waktu itu tahun 1996 ya. 92 ya, 92 kan saya tahunya 96 waktu saya masih bekerja di sana di Ranca Ekek, di Cijerah saya waktu itu. Kalau si Cijerah 94 ya, terus Cijerah saya nonton. Dulu saya di Cijerah nonton loh. Aku masih jadi penonton, sekarang saya jadi moderator dadakan. Silakan kawan Selamat Priyanto, tentang sekilas tentang Marsina, mungkin nanti disambungkan ke. Ya, terima kasih Bung Cin, kan itu. Bukan bungkusan. Bukan bungkusan. Bung Cin atau kawan Jin itu nama samaran, nama panggilan, dan terkenal sampai hari ini. Jadi nama aslinya Sultisnya itu hilang, karena Jin. Berkaitan dengan hari ini kita mengenang tanggal 8 Mei itu wafatnya pahlawan buruh saudari Marsina. Sekilas memang bahwa Marsina itu seorang buruh di PT itu apa tuh Arloji lah intinya, itu Jawa Timur. Nah, dia memang waktu itu tadi sebenarnya sampaikan kawan Ismanto bahwa dia memperjuangkan masalah upah, ingin naik dari 1.500 ingin menjadi 1.700. Pada waktu itu sangat besar. Kalau sekarang itu nggak ada apa-apanya. Tapi tahun 1993 itu suatu perjuangan yang memang perlu diperjuangkan oleh kawan-kawan yang bekerja di PT produksi tentang arloji di Jawa Timur. Kita catur kalau masalahnya. Sebenarnya waktu itu udah diingatkan baik oleh pihak perusahaan oleh pemerintah, jangan aksi, jangan mogok kan gitu. Tapi karena begitu gigihnya saudari Marsina itu memperjuangkan teman-temannya, akhirnya dia itu lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Itu berkaitan ini kenaikan masalah UMR. Kenapa dia ingin mogok? Ya karena perusahaan itu tidak mau menaikkan upahnya. Karena Marsina punya dasar bahwa ya, aduh. Ini ada SK gubernur yang harus maaf saya potong dulu. Ya mana opionana aduh banyak garing tamu tadi cai acan minimal tuh aqua lah ya. Aqua botol kan gitu. Kalau nanti ini udah sampai nggak ada batasan ngomongnya sampai subuh diringkas aja oh, ya. Ya. Jadi
begini, masa nggak ada air kan? Mentang-mentang kita buruh di sini ngadain acaranya capruk tapi nggak ada air, kaget. Silakan Ya, lanjut. Nah, Pak Tawal itu Kodim untuk mengingatkan bagaimana jangan reaksi, jangan aksi. Tapi Masina kekeh, tetap lapor ke dinas tenaga kerjaan. Akhirnya tetap melakukan perlawanan Masina pada itu. Terjadilah. Setelah mogok itu beberapa hari kemudian dia diculik karena waktu zaman orde lama ya, Orla lah. Diculik di hutan Jati masih waktu itu ya. Akhirnya temukan udah meninggal dunia kurang lebih 1-3 hari lah. Dengan berjalannya waktu sampai 20 tahun hari ini itu tidak terungkap akibat perbuatan baik oleh aparat pemerintah, karena aparat juga bagian dari pemerintah, dan tadi disampaikan oleh Dokter juga jelas itu satu penganiayaan dan pemerkosaan. Dengan berjalannya waktu pernah tadi apa disampaikan oleh kawan moderator terjadi usut itu waktu itu yang melakukan advokasi itu dari LBH Bandung juga, yaitu EMA itu melakukan persidangan di Jawa Timur. Tapi karena pada waktu itu tidak ada yang sama sekali berpihak kepada buruh, dalam persidangan itu selalu kalah. Dan kesaksian pun tetap kalah. Itu yang dampingi LBH Bandung, itu EMA waktu itu. Sidang tetap sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab bahwa Masina dan siapa yang membunuh, apakah itu aparat kepolisian, itu tidak ada. Memang secara hukum itu dilakukan terus pada zaman itu sekilas perjalanan perjuangan Masina memperjuangkan hak sampai ke hukumnya atau yuridisnya itu sampai hari ini tidak terbukti dan siapa yang membunuh. Itu perbuatan pihak yang tidak bisa bertanggung jawab. Itu sekilas Masina. Yang kedua, ya kalau berkaitan tadi sampaikan adalah ada 3 ya, sekilas Masina, sekilas Puji Tukul dan Arung Beno ya. Ya, kita potong dulu, break dulu, kita kasih dulu biar penonton press, kita nyanyikan dulu sebuah lagu dari Baromil akustik. Oh ya tuh. Nah, jadi begitulah kawan-kawan sekalian jamaah Facebooker dan juga Baromil fans. Ya, beginilah Baromil. Memang terlahir dari organisasi gerakan sehingga apapun yang menyengsarakan rakyat dan juga buruh, Baromil berarti tampil paling depan. Masuk ya. Nyanyi Wak. Nyanyi lah itu dah. Ayo wae meureun penonton kita meureun calangkeun. Oh, manya anjir narasumber di. Sementara narasumber sedang minum dulu. Itu. Urutan mahasiswa. Itu aja lah. Urutan mahasiswa rakyat miskin kota. Bersatu padu rebut demokrasi. Tegap kita dalam satu suara. Demi tugas
puasa suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terbebasnya masyarakat bekerja, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita dapatkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah topi tirani, susuri kering matahari, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bawah kuasa tirani, ku susuri garis revolusi, berjuta kali turun aksi, musuhnya itu lagi. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Terima kasih kawan. Els Baromil. Yang ngoseh loba bantuin nyari. Tapi kan bayarannya mahal. Aya cai nama kita. Kamana ya inapna? Aduh, kayaknya ku inem kudu teh kadieun. Nah, kita kembali lagi ke kawan narasumber pelaku sejarah juga, itu perkembangan sejarah tentang pergerakan buruh. Dulu Bandung Barometer, semua tertuju ke Bandung, barometernya perlawanan buruh itu di Bandung. Nah, inilah kawan selamat yang pelaku sejarahnya. Dulu juga saya penggemarnya dulu. Waktu itu sekilas melihat, oh ini yang namanya Selamat, yang namanya kawan almarhum, dan juga kawan Polidi. Silakan kawan Selamat untuk menceritakan sekilas tentang Wiji Tukul. Ya, lanjut. Yang kedua berkaitan dengan kawan kita Wiji Tukul. Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh kawan Edi, pengurus SBA juga pengurus federasi. Saya sedikit agak yang masuk itu bahwa Wiji Tukul itu dilahirkan di kalangan orang-orang miskin dan juga kalangan beragama Katolik kalau nggak salah tadi. Di masa itu bahwa Wiji Tukul itu seorang seniman, yaitu dia juga punya kawan itu namanya Priyanto atau Kostrat, itu juga angkatan dengan Wiji Tukul. Dia juga di Jawa Tengah kalau nggak salah di Solo. Dengan gigihnya dia perjuangannya karena dengan seni, dia selalu perjuangannya dengan puisi-puisinya. Nah, sampai hari ini pun puisi-puisi Wiji Tukul banyak orang-orang yang membacakan karya-karya Wiji Tukul. Karena apa? Wiji Tukul itu perjuangannya itu dengan seninya ini itu selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi melalui puisinya. Sampai hari ini pun hilangnya atau kematiannya atau wafat itu nggak tahu
siapa yang bunuh sampai karena hilang, entah kemana, Misterius. misteri lah, sampai hari ini. Terlepas waktu zaman dulu itu siapa yang menyulik, ya kita juga nggak tahu. Nah, itu dengan perjalannya memang selalu dia koordinasi dengan kalangan-kalangan atau organisasi lain untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. Tapi yaitu sampai juga kematiannya misteri. Tapi dengan perjalannya waktu, kalau nggak salah dia punya anak dua kalau nggak salah itu juga meneruskan perjuangannya itu ditugas oleh anaknya. Itu sekilas yang saya ketahui, karena juga saya pernah lihat filmnya itu waktu itu di teater di Jakarta itu pernah itu. Pergerakannya Willy Jukul selalu dicari terus kemana-mana oleh aparat waktu itu. Itu sekilas Willy Jukul. Nah, itulah sekilas dari perjalanan perlawanan dari seorang Willy Jukul yang seniman juga. Tetapi seniman sekarang mah sudah enak semua ya. Seniman sekarang mah enak, nggak terlalu keras, sedikit tidak jadi masalah. Kalau waktu zaman dulu keras sedikit dicari, masukkan sel seperti seniman-seniman lainnya dulu seperti Hari Rusli, terus siapa, W.S. Rendra, penyair, itu semua seniman-seniman itu terancam, dan kemanapun dia mengadakan acara atau mengisi acara konser, itu di belakangnya pasti ada mata-mata kalau ini mah ya. Dan mungkin selanjutnya tentang sekilas kawan kita yang pergerakannya di Bandung dari 92 ya? Dari 92 dia merintis berjalan mencari atau mengorganisir kawan-kawan yang sedikit punya keberanian, dibangun hingga dia berani full 100%, bukan 90% penakut, 1% berani, menjadi 100% full power. Dan hingga terbentuknya PPB di masa itu, dan di kala itu masih dulu serikat masih satu, yaitu SPSI. Silahkan untuk menceritakan perjalanan kawan Beno Widodo almarhum bersama kawan Selamat. Silahkan. Ya, kalau bicara kawan Beno, pertama saya ucap terima kasih kepada kawan Beno karena dia salah satu pendiri lahirnya PBB Kasbi yang ada di Bandung Raya khususnya. Kalau bicara histori atau sejarah bagaimana PPB Kasbi hari ini masih ada. Tahun 92, 93, 94, 95, 96 kondisi Sumedang, tepatnya PT Katek, dengan kondisi semua hak normatif yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau sekarang, kalau dulu Undang-Undang Perburuan, itu banyak perusahaan tidak melakukan atau menjalankan hak normatif itu. Pada waktu dulu bahwa hanya serikat tahun sebelumnya adalah hanya satu, yaitu SPSI
itu di PT Kaptek. Dengan kondisi karena hak hormat nggak dijalankan, mengadakan suatu diskusi, pertemuan-pertemuan, mencetuskan bagaimana hak normatif di Kaptek itu bisa jalan. Nah, karena pada waktu itu hanya satu SPSI, akhirnya bagaimana kita bisa menguasai SPSI. Tapi belum sempat, akhirnya kita melakukan gerakan pada tahun 97 yang rencananya kita ingin mogok kerja, tapi malamnya ditewak atau ditangkap semua. Itu dulu itu kelompok namanya kelompok Mustang Serpian bagian Heng, dan ada Selamat Prianto bagian Sepining 599 kan itu kelompok. Pada waktu itu ditewak, semua berkas ambil oleh Intel, akhirnya tidak ada yang bisa memimpin dan tidak bisa dikendalikan. Terjadilah kerusuhan waktu itu, bulan puasa juga. Itu pasca kerusuhan itu bagaimana kita disuruh menjadi perwakilan oleh perusahaan. Jadi sambil apel, jadi tahanan luar, apel ke SPSI, ya perwakilan gitu. Kita menyusun strategi bagaimana bisa SPSI kepegang oleh kawan-kawan kita. Akhirnya dulu ingin menjagokan namanya Pak Komara itu bagian elektrik. Tapi tercium oleh perusahaan, akhirnya Bapak Komara dipindahkan ke Cimahi. Diganti oleh Pak Margono dari Cimahi pindah ke sini, bagaimana Pak Margono bisa memimpin SPSI di Kaptek. Akhirnya saya dan teman-teman kayak Boyke, Kumis, Farudinnya merumuskan bagaimana bisa pegang oleh kita. Dulu kita mencalonkan Ponedi nggak mau, Beno juga nggak mau. Akhirnya Beno dipindahkan ke Majalaya. Dari bagian Rapir pindah ke Majalaya. Pas pemilihan ternyata Pak Margo kalah karena kita menunjuk Adib Romadin menjadi ketua SPSI. Orang-orang kita masuk menjadi ketua SPSI di Persib kita. Karena dengan perjalanan waktu dipecah oleh perusahaan dan juga mulai tidak sepaham, akhirnya kita bertiga, saya, Armando Beno, Ponidi, itu sering kegiatan keluar. Nah, itu melakukan pembelaan PT Dirma, tapi di situ tembus ke perusahaan. Akhirnya dipanggil perusahaan karena izinnya salah, saya izin sakit, Armando Beno izin dengan keluarga, pun juga dengan keluarga, ada yang laporin. Waktu itu kerja diputus hubungan kerja. Akhirnya tahun 98 demo lagi besar-besaran. Karena kita udah menjalin komunikasi dengan mahasiswa waktu itu, sekolah di Unpad oleh sama kawan-kawan BAR waktu itu, Badan Advokasi Rakyat waktu itu. Seperti Surya, Ucok, Sugi, Richard, dan lainnya. Akhirnya merumuskan bagaimana kita membuat serikat alternatif, namanya itu KPPB, Komite Persatuan Perjuangan Buruh, dan juga di secara singkat itu dirumuskan dan juga melalui buletin-buletin, yaitu sentral namanya waktu itu, sebutlah KPPB. Karena waktu itu kita bertiga sering kemana-mana bareng, ke Majalaya, membentuk serikat. Akhirnya karena diputus hubungan kerja, tingkat sepakat bagaimana ada salah satu yang ditinggalkan, yaitu saya yang ditinggalkan untuk di Kaptek. Dengan berjalannya waktu, akhirnya pergantian presiden, kalau nggak salah almarhum Gus Dur, muncul Undang-Undang 21, kebebasan berserikat. Akhirnya kita membentuk serikat, yaitu
PPB, Persatuan Perjuangan Buruh, tahun 2001 kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya terbentuk kan. Ya, kawan Beno ini memang orang yang tinggi, tak kenal lelah, sosialnya tinggi, kan gitu. Sama kawan, kan tidak pernah mengeluh, jenius orangnya. Sampai hari ini saya belum bisa menemukan sosok seperti dia. Dan tegas, lugas kan gitu. Baik sama lawan maupun kawan, kalau nggak benar dia ngomongan gitu. Itu. Nah, akhirnya dia setelah keluar dari PTKT, dia juga melakukan bisnis, kalau nggak salah bisnis beras waktu itu, juga runtuh juga dengan kawan komite. Nah, berjalannya waktu, Beno masih aktif di organisasi, menjalin dengan berbagai macam organ tani, mesin kota kan itu, sampai membentuk namanya jebak jaringan buruh antar kota, terwujudnya di Parung Bogor, mewujudkan Kasbi itu. Nah, kawan Ponidi dia juga dengan kondisi keluarga, akhirnya dia juga memutuskan, dia juga pergi sampai di Bro, Kalimantan, dia nggak tahu di Karasan, masih kurang tahu dia. Nah, kawan-kawan seperti Agus Wibowo, akhirnya juga udah nggak tahu terjadi apa kan itu, kawan-kawan lama yang sampai hari ini masih ada di Bandung. Nah, dengan berjalannya waktu, kawan Beno perjuangannya melalui organisasi Kasbi dan juga sampai andil juga dalam dengan PRP juga waktu itu. Akhirnya dia juga sering sakit, pernah dirawat di Madiun. Terakhir kita juga di Blok C kalau nggak salah kan itu, masih komunikasi, Blok D kan itu ya, masih diskusi arahan kepada kawan-kawan kan itu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman pengurus maupun perwakilan anggota sampai hari ini masih konsisten untuk menjaga bagaimana PPK Kasbi bisa eksis dan bisa lebih besar kan itu. Jadi pada tahun 2011, tepatnya di tanggal 10 November, kalau nggak salah 10 November, dia karena pasca 2012, pasca dia sakit kena jantung koroner kan gitu, dia mengembuskan napas terakhir pulang dari diskusi di Blok C, Blok D kan itu, dia pulang, istrinya jatuh di kamar mandi. Sempat oleh saya dan teman-teman kawan manja juga dibawa ke AMC, ternyata dia tertolong kan gitu. Almarhum Beno meninggalkan satu orang anak, orang istri yang hari ini masih kerja, kalau masih spinning 20 kan gitu sampai hari ini. Itu sekilas perjalanan almarhum kawan Beno Widodo, pejuang buruh dan juga pendiri KPWB sampai ke PBB. Apa yang disampaikan moderator, memang zaman dulu itu Bandung Raya khususnya itu sebagai barometer, karena kalau aksi-aksi begitu besar kan itu, karena di masa itu memang kondisi banyak penindasan. Sekarang kondisinya mungkin teman-teman tahu, ini bagaimana kita jangan putus asa bahwa kawan Beno almarhum dan juga almarhumah Marsina ini sebagai pendorong untuk kita semua bagaimana bisa mewujudkan perjuangan buruh masa lalu, karena hari ini pun lebih kejam penindasan kapitalis kepada buruh. Contohnya sekarang adalah ingin merevisi melalui Omnibus Law pekerjaan. Itu juga edaran Ibu
Ida ya, Ibu Ida. Selaku- Ibu Ida. Ida selaku Kerjaan membuat suatu edaran bagaimana THR yang sudah menjadi hak normatif bagi buruh dengan alasan pandemi COVID-19 kondisi hari ini THR bisa diansur. Itu kan Cicilan motor. Emangnya cicilan Instan. motor. Ini kan kenapa? Padahal pemerintah sudah memberikan suatu kebijakan perusahaan tidak membayar BPJS. Tapi itu untuk menutupi bagaimana perusahaan bisa membayar THR kepada buruhnya. Tapi faktanya malah Menteri membuat surat edaran. Maka dari itu kondisi hari ini saya berharap kepada semua buruh khususnya anggota Kasbi yang ada di Indonesia, ayo kita berjuang bersama-sama membatalkan Omnibus Law. Itu undang-undang yang buat sengsara kepada rakyat semua, untuk semua klaster. Mungkin itu sedikit dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, selagi saya masih ada di sini, kalau saya mampu akan saya jawab, kalau enggak akan saya buat PR. Terima kasih. Ya, Sok guru tanya-tanya. itulah sekilas tentang para pahlawan buruh, yaitu Marsina, Wiji Tukul, dan almarhum Beno Widodo. Dulu saya pernah merasakan bagaimana wejangan-wejangan energinya begitu kuat, dahsyat. Kalau seperti ini mah seperti Kratingning. 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 Ayatnya ketipan ya. Kratingning. Ganti ulang celi urang nah cancan. Kratingning. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan sponsor. Kalau ini kaos baru. Sponsor. Ini kaos. Usaha. T-shirt dari Jun Rekapila. Alhamdulillah. Dulu tahun kemarin. Nah, Ini dulu bencana, waktu bencana. saya pernah bareng dengan almarhum, pernah berdiskusi, dan memang tidak ada bukannya saya membanggakan seorang kawan almarhum ya, dan memang itu saya rasakan sendiri dan juga dirasakan oleh kawan-kawan yang pernah berinteraksi dengan kawan almarhum Beno Widodo. Dan dulu saya pernah dikasih bagaimana caranya melawan, berdiskusi, dan juga tentang pengetahuan dan juga bagaimana cara hidup bersosial. Nah, mungkin karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, dan juga oh iya, nanti cendera matanya menyusul. Karena ini acara, soalnya kalau Baromil itu acaranya semuanya mendadak dan Ngecapruk. tidak disetelkan seperti ada apa. Belum ada sponsor ya? Ya, nanti kalau sudah ada bahan dan yang mensponsori itu pun kalau mau pasti pada nggak mau. Sieun di tanah lewat. Nah, itulah. Nah, ini untuk mengenang untuk mengenang ketiga almarhum ini, pejuang-pejuang buruh ini, kawan Baromil Beot, silahkan tampil lagi untuk menyanyikan sebuah lagu tentang almarhum sang pejuang. Dan juga mungkin poho deui tadi rek ngomong ngomong naon ya. Dan ini juga ya, dulu Baromil itu asal usulnya ini berkat almarhum juga, karena
dulu The Burber itu yang support langsung dari almarhum, makanya sampai manapun The Burber Baromil harus tetap ada di PPB Kasbi Bandung Raya. Kabar berita Asik. kau telah pergi meninggalkan kita semua tanpa bicara, tahu akan sifat sederhanamu, bumi pun pilu mengiringi kepergianmu sang pejuang. Oh, deh, ayo dah. Mana? Makanya saya sama pohon doang. Orang lagi hilang. Sama kalau akan video tuh. Akan oleh waktu, akan semua itu, tapi ku tahu semua akan terjadi. Kau pergilah, pergi, sisakan semangatmu untuk kita semua. Kawan pergilah, pergi, mengiringi tak oleh waktu, akan semua itu, tapi ku yakin semua akan terjadi. Sampai jumpa lagi dengan Baromil Capruk, walaupun lagunya Palelo lagi karena lagu ini jarang dibawakan karena ini di momen-momen khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lockdown, 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 la la la. Lockdown, 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 la la la. Tolak Omnibus Law. Amplopnya di bawah deh. Uploadnya nanti di bawah aja. Isinya Ada isinya kondutan. sampai tahan sendiri. Gini. Kesombongan. Ini masih direkam udah kan? Masih. Masih. Masih dulu. Masih. Bagikan.